Halo semua, mari belajar genetika bersama saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi genetik dan bagian pertama adalah bukti bahwa DNA adalah materi genetik. Materi utama diambil dari buku Genetics, A Conceptual Approach tahun 2012 karya Benjamin A. Peirce. Ada banyak sekali variasi atau keragaman sifat-sifat yang ada dalam hidup ini. Tetapi, instruksi yang menyandi seluruh makhluk hidup tertulis dalam bahasa genetik yang sama, yaitu asam nukleat. Ternyata, ide bahwa gen-gen ada dalam asam nukleat baru diterima setelah tahun 1950. Asam nukleat ada dua macam, yaitu DNA dan RNA. Skeptisme tersebut sebagian disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang struktur asam deoksiribonukleat atau DNA. Informasi tentang bagaimana DNA bisa menyimpan informasi genetik dan mentransfer informasi genetik menjadi jelas setelah struktur DNA dipahami. Sebelum asam nukleat diketahui sebagai materi genetik, para ahli biologi telah mengenali bahwa apapun yang disebut sebagai materi genetik itu harus memiliki tiga sifat penting seperti berikut ini. Materi genetik harus mengandung informasi yang kompleks. Hal yang utama dan paling penting yaitu bahwa materi genetik harus bisa menyimpan sejumlah besar informasi, instruksi untuk seluruh sifat dan fungsi suatu organisme. Informasi ini harus bisa bervariasi, karena spesies berbeda dan bahkan individu anggota suatu spesies berbeda dalam susunan genetiknya. Pada saat yang sama, materi genetik harus stabil, karena perubahan instruksi genetik atau mutasi seringkali bersifat merusak. Sifat penting yang kedua yaitu materi genetik harus bisa direplikasi atau digandakan dengan benar dan akurat. Setiap organisme memulai kehidupan dengan satu sel tunggal yang harus menjalani miliaran pembelahan sel untuk menghasilkan makhluk multiseluler yang kompleks seperti manusia. Pada setiap pembelahan sel, instruksi genetik harus diwariskan ke sel keturunannya dengan akurasi yang tinggi. Ketika organisme mereproduksi dan mewariskan gen-gen ke keturunannya, instruksi kode harus dikopi dengan benar. Yang ketiga, materi genetik atau genotip harus mempunyai kemampuan untuk menyandi, menentukan sifat atau fenotip. Produk dari suatu gen seringkali adalah suatu protein. Jadi, harus ada mekanisme bagi instruksi genetik untuk diterjemahkan menjadi sekuen asam amino suatu protein. Penemuan prinsip transformasi. Petunjuk awal bahwa DNA adalah pembawa informasi genetik berasal dari percobaan Fred Griffith tahun 1928 yang mengamati peristiwa transformasi pada bakteri Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan pneumonia. Griffith, yang adalah seorang dokter dari Inggris, mengisolasi beberapa strain Streptococcus pneumococcus yang berbeda yaitu tipe 1, 2, 3, dan seterusnya. Strain yang virulen menyebabkan penyakit yang bisa berujung pada kematian. Strain virulen ini nampak halus jika ditumbuhkan pada media agar, sehingga disebut tipe S dari kata smooth dalam bahasa Inggris, yang artinya halus. Bentuk S kadang mengalami mutasi menjadi bentuk R yang non-virulen. Huruf R berasal dari kata rough, bahasa Inggris yang artinya kasar. Tipe S memiliki selubung polisakarida, sedangkan tipe R tidak memiliki selubung polisakarida. Seluruh bakteri ini akan mati jika direbus atau dipanasi,
yang membuat sifat virulensinya juga hilang. Kita lihat gambar percobaan Griffith ini. Perhatikan gambar A. Ketika Griffith menginjeksikan sedikit bakteri tipe 3S ke tubuh tikus, maka tikus akan mengalami pneumonia dan mati. Ketika tikus yang mati diotopsi, Griffith menemukan sejumlah besar bakteri tipe 3S dalam darah tikus. Berikutnya perhatikan gambar B. Ketika Griffith menginjeksikan bakteri tipe 2R ke tikus, tikus tetap hidup dan tidak ada bakteri yang ditemukan dari darahnya. Berikutnya perhatikan gambar C. Griffith menginjeksikan sejumlah besar bakteri tipe 3S yang sudah mati karena dipanasi. Hasilnya, tikus tetap hidup dan tidak ada bakteri tipe 3S yang ditemukan dalam darah tikus. Hasil percobaan A, B, dan C nampak biasa-biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa. Tetapi percobaan D membuat Griffith sangat terheran-heran ketika dia menginjeksikan tikusnya dengan sejumlah kecil bakteri tipe 2R bersama-sama dengan sejumlah besar bakteri tipe 3S yang telah mati dipanasi. Griffith berharap bahwa tikus tetap hidup karena tipe 2R tidak virulen, sedangkan tipe 3S karena sudah mati, jadi tidak virulen. 5 hari setelah injeksi, tikus mengalami pneumonia dan mati. Dalam darah dari jantung tikus yang mati, ditemukan bakteri tipe 3S yang hidup. Bakteri ini mempertahankan sifat tipe 3S-nya selama beberapa generasi, sehingga infektivitasnya diwariskan. Kita lihat gambar A, B, C, dan D dari percobaan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah karena mutasi? Mungkinkah bakteri tipe 2R mengalami mutasi menjadi bentuk S yang virulen? Silahkan di-pause dulu dan pikirkan jawabannya. Oke, jawabnya tidak mungkin. Mengapa? Karena jika mengalami mutasi, pasti menjadi tipe 2S. Sedangkan yang ditemukan dalam darah tikus yang mati adalah tipe 3S yang semula mati menjadi hidup. Butuh waktu yang cukup lama untuk bakteri tipe 2R jika akan mengalami mutasi menjadi tipe 3S. Peluang untuk mengalami mutasi secara serentak menjadi tipe 3S juga sangat kecil. Kesimpulan percobaan Griffith. Kesimpulan yang benar adalah bahwa suatu senyawa yang ada pada bakteri virulen yang mati dipanasi telah mengubah atau mentransformasi secara genetik bakteri tipe 2R menjadi bakteri tipe 3S yang hidup dan virulen. Griffith yang tidak mengerti sifat transformasi menyebut senyawa tersebut sebagai transforming principle. Dalam percobaan Griffith, belum diketahui senyawa apa yang berperan sebagai agen transformasi. Belum menjawab pertanyaan, apakah materi genetik itu adalah DNA atau bukan. Identifikasi the transforming principle. Para ahli mikrobiologi lainnya telah dengan sukses mengulangi percobaan Griffith dengan menggunakan bakteri lainnya. Hal tersebut mendorong Avery, Colin MacLeod, dan Michael McCarthy melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat senyawa penyebab transformasi. Setelah melakukan penelitian selama 10 tahun, mereka berhasil mengisolasi dan memurnikan senyawa tersebut. Mereka menunjukkan bahwa komposisi kimia senyawa tersebut cocok dengan DNA dan cukup berbeda dengan protein. Avery, MacLeod, dan McCarthy menunjukkan bahwa senyawa penyebab transformasi mengendap dengan kecepatan yang sama dengan DNA murni,
dan menyerap cahaya ultraviolet pada panjang gelombang yang sama dengan DNA. Perlakuan enzim. Enzim seperti tripsin dan kimotripsin diketahui merusak protein, tetapi tidak memberi pengaruh terhadap senyawa penyebab transformasi. Ribonuklease, suatu enzim yang merusak RNA, juga tidak memiliki efek. DNase, suatu enzim yang merusak DNA, menghilangkan aktivitas biologi dari senyawa penyebab transformasi. Hasilnya dipublikasikan tahun 1944, memberikan bukti bahwa senyawa penyebab transformasi dan oleh karenanya informasi genetik adalah DNA. Namun demikian, teori baru dalam ilmu pengetahuan jarang diterima hanya berdasarkan penelitian tunggal. Dan banyak ahli-ahli biologi yang lebih suka melakukan penelitian dengan tetap berasumsi bahwa materi genetik adalah protein pada waktu itu. Percobaan Avery, MacLeod, dan McCarthy. Kita lihat bahkan percobaan Avery, MacLeod, dan McCarthy dalam mengidentifikasi sifat senyawa penyebab transformasi. Bakteri tipe 3S dipanasi supaya mati, dihomogenisasi, dan difilter. Kemudian filtrat dari bakteri tipe 3S diberi perlakuan masing-masing dengan RNase yang akan merusak RNA, protease yang akan merusak protein, dan DNase yang akan merusak DNA. Setelah itu, semua tabung percobaan diberi bakteri tipe 2R untuk ditumbuhkan. Hasilnya, bakteri tipe 3S dan 2R dapat tumbuh pada perlakuan RNase dan protease. Sedangkan pada perlakuan DNase, tipe 3S tidak bisa tumbuh. Kesimpulannya, karena hanya DNase yang merusak senyawa penyebab transformasi, maka senyawa penyebab transformasi tersebut adalah DNA. Percobaan Hershey and Chase. Bukti kedua yang menunjukkan bahwa DNA adalah materi genetik berasal dari percobaan yang dilakukan oleh Alfred Hershey dan Martha Chase. Mereka menggunakan virus T2 yang merupakan bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri, dalam hal ini bakteri Escherichia coli. Suatu fag atau bakteriofag mereproduksi dengan cara menempel ke bagian luar dinding sel bakteri dan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel, di mana fag mengganda atau mereplikasi dan mengarahkan sel untuk mensintesis protein fag. DNA fag ada dalam selubung kapsul protein. Setelah keturunan fag dihasilkan, sel akan pecah atau lisis dan fag keluar dari sel. Pada saat paper mereka dipublikasikan tahun 1952, para ahli biologi belum memahami bagaimana fag mereproduksi. Yang mereka tahu adalah bahwa fag T2 mengandung sekitar 50% protein dan 50% asam nukleat. Mereka juga tahu fag menginfeksi sel dengan cara menempel ke dinding sel bakteri, dan akhirnya anakan fag dihasilkan dalam sel. Karena keturunan fag memiliki sifat yang sama dengan fag yang menginfeksi, materi dari fag yang menginfeksi harus diwariskan ke keturunannya. Tetapi, bagaimana pewarisannya, mereka tidak tahu. Hershey dan Chase merancang suatu seri percobaan untuk menentukan apakah protein fag atau DNA fag yang diwariskan dalam reproduksi fag. Untuk melacak DNA atau protein, mereka menggunakan bentuk radioaktif atau isotop dari fosfat dan sulfur.
Isotop radioaktif bisa digunakan untuk melacak lokasi dari suatu molekul tertentu, karena setiap molekul yang mengandung isotop akan bersifat radioaktif dan mudah dideteksi. DNA mengandung fosfat tetapi tidak mengandung sulfur, sehingga Hershey dan Chase menggunakan 32P untuk melacak DNA selama reproduksi. Protein mengandung sulfur tetapi tidak mengandung fosfat, sehingga mereka menggunakan 35S untuk melacak protein. Hershey dan Chase menumbuhkan satu koloni E. coli dalam medium yang mengandung 32P dan menginfeksikan bakteri dengan fag T2, sehingga seluruh fag yang baru akan memiliki DNA dengan 32P. Mereka menumbuhkan koloni kedua, E. coli, dalam medium yang mengandung 35S dan menginfeksikan bakteri dengan fag T2, sehingga seluruh fag yang baru akan memiliki protein yang berlabel 35S. Setelah diberikan waktu yang cukup untuk menginfeksi, masing-masing koloni di blender dan disentrifugasi. Kita lihat di tabung yang pertama sebelah kiri, 35S ada dalam supernatan. Artinya, selubung protein ada di supernatan. Pelet yang mengandung bakteri ada di bawah dan tidak terdeteksi adanya radioaktif. Bakteri lebih besar dari virus sehingga jika disentrifugasi akan membentuk pelet di bawah. Virus lebih kecil dan ringan sehingga akan berada di atas, di supernatan. Keturunan fag dari koloni dalam tabung yang pertama, yang di kiri, ini tidak mengandung radioaktif, yang berarti bahwa protein tidak diwariskan ke keturunan fag. Di tabung yang kedua, sebelah kanan, 32P terdeteksi dalam pelet di bawah. Keturunan fag mengandung radioaktif sehingga DNA masuk ke dalam bakteri dan diwariskan ke keturunan fag. Kesimpulan, DNA bukan protein yang merupakan materi genetik pada bakteriofag. RNA sebagai materi genetik. Setelah kita membahas bukti bahwa DNA adalah materi genetik, selanjutnya kita akan melihat bukti asam nukleat satunya, yaitu RNA yang merupakan materi genetik pada virus mosaik tembakau atau Tobacco Mosaic Virus, TMV. Saya akan membaca dengan bahasa Indonesia, TMV. TMV tersusun dari RNA dan protein. RNA dan protein ini bisa dipisahkan, tetapi bisa juga digabungkan kembali, bahkan dengan RNA atau protein dari TMV tipe lainnya. H. Frankel Conrad dan B. Singer 1957 melakukan percobaan rekonstitusi dengan menggunakan TMV tipe A dan TMV tipe B. RNA A ditambah atau digabung dengan protein B, kemudian diinfeksikan ke tanaman tembakau. Semua keturunan TMV tadi akan memiliki protein A, bukan protein B. Jadi kesimpulannya, RNA adalah materi genetik pada Tobacco Mosaic Virus. Demikianlah pembahasan kita tentang materi genetik bagian pertama, yaitu bukti bahwa DNA adalah materi genetik dengan tambahan RNA adalah materi genetik pada virus TMV. Dalam video berikutnya, kita akan membahas struktur 3 dimensi DNA. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat,
silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya, dan nantikan video pembelajaran genetika berikutnya. Terima kasih.